rubuhnya Babilon dan doa. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Wahyu 18 ayat 1 dan 2. Pekabaran malaikat kedua. Pekabaran 3 malaikat di Wahyu 14 secara spesifik dirancang untuk mempersiapkan suatu umat untuk kedatangan Yesus. 3 malaikat ini menyatakan rencana Tuhan dan menyingkapkan rencana setan. Pekabaran malaikat kedua menyerukan peringatan hikmat ini. Sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Wahyu 14 ayat 8. Sama seperti Babel kuno menantang melawan Tuhan dalam pemberontakan melawan perintahnya, maka Babel rohani juga akan berdiri dalam pemberontakan melawan Tuhan. Babel telah melampaui cawan anggurnya dengan doktrin-doktrin sesat untuk menipu jutaan orang. Ellen White menggambarkan Babel seperti ini. Dosa besar yang ditimpakan kepada Babel adalah karena ia telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Cawan racun yang ditawarkannya kepada dunia melambangkan doktrin-doktrin sesat yang ia terima sebagai hasil hubungannya di luar hukum dengan para pembesar di bumi. Persahabatan dengan dunia menghancurkan imannya, dan pada gilirannya ia membawa pengaruh yang merusak kepada dunia dengan mengajarkan doktrin-doktrin yang bertentangan dengan pernyataan-pernyataan yang paling jelas dari kitab suci. Percabulan adalah persatuan yang haram. Babel rohani berpaling dari kekasihnya yang sejati, yaitu Yesus, dan bersatu dengan negara atau kekuatan politik. Persatuan ini antara gereja dan negara, seperti yang digambarkan dalam Wahyu 17, mengarah kepada pemaksaan tanda binatang. Babel melambangkan kuasa keagamaan yang memutarbalikkan kitab suci dan berpusat pada ajaran-ajaran manusia. Pekabaran malaikat kedua digabungkan dengan nubuatan-nubuatan di Wahyu 17 dan 18 mengungkapkan tentang apa yang terjadi di atas bumi ini sebagai suatu keterkejutan yang luar biasa. Kekuatan agama yang murtad akan bersatu dengan kekuatan politik dan ekonomi untuk mewujudkan persatuan pada saat di mana seluruh dunia mengalami krisis dan bencana. Pekabaran malaikat kedua terdengar sebagai satu panggilan mendesak untuk berdoa dalam setidaknya 3 pokok. Pertama, pekabaran ini memanggil kita untuk setia kepada Kristus dan firman-Nya. Kompromi dalam kehidupan pribadi kita hanya akan menuntun kita untuk bersatu dengan Babel dan berperang melawan umat Tuhan pada saat-saat terakhir sejarah bumi ini. Kedua, pekabaran ini memanggil kita kepada suatu iman yang dapat bertahan dalam ujian. Nabi Tuhan memanggil kita dengan sungguh-sungguh, suatu badai sedang datang, bergulung dalam kemarahannya. Apakah kita siap untuk menghadapinya? Kita tidak usah mengatakan bahaya hari-hari terakhir akan segera datang ke atas kita. Bahaya itu sudah datang. Saat ini kita membutuhkan pedang Allah untuk memotong sampai kepada kedalaman jiwa dan sumsum nafsu daging, selera, dan hawa nafsu. Pikiran yang telah diserahkan kepada pemikiran yang bebas harus diubahkan. Pemikiran haruslah berpusat kepada Tuhan. Ketiga, pekabaran ini memanggil kita untuk mengundang sahabat-sahabat kita kepada suatu hubungan yang mendalam dengan Yesus dan suatu pemahaman terhadap kebenaran-kebenaran kitab Wahyu untuk jam-jam terakhir ini. Saat kita bertelut untuk berdoa,
marilah kita doakan untuk hal-hal spesifik ini. Yang pertama, doakanlah suatu pemahaman terhadap firman Tuhan yang lebih jelas, suatu kasih yang lebih besar kepada Yesus, dan suatu roh yang tidak mau berkompromi. Yang kedua, doakanlah suatu iman yang dapat berdiri teguh dalam ujian. Yang ketiga, doakanlah keberanian untuk menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin.